Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Fadil Aparisi dari kelompok 12. Nah, di sini kami akan mempraktikkan tentang teori humanistik yang di mata kuliah bimbingan konseling. Nah, teori humanistik, terkait teori humanistik. Jadi setiap manusia bebas menentukan apa yang dia inginkan dan juga apa yang tidak dia inginkan. Manusia memiliki potensi kreatif dalam dirinya, sehingga dia dapat mengembangkan dirinya dan mengembangkan hidupnya pada masa depan nanti, pada suatu saat nanti. Salah satu dari kegunaan teori humanistik ialah kita bisa membantu seorang untuk mengembangkan pilihannya, mengembangkan kemana dia nanti ke depannya secara bebas. Ya mungkin itu dapat dijangkau sesuai dengan kapasitas atau kapabilitas dirinya. Uh, Jadi mungkin kita sebagai konselor bisa membantu seorang konseling untuk membahas gimana nantinya dia. Nah, jadi di sini saya ada kedatangan tamu yang namanya Mas Azhari. Mungkin Mas Azhari bisa masuk ya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Azhari kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Kenalkan teman-teman, nama saya Azhari. Usia saya 19 tahun dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Kota Malang. Oh ya, kemarin katanya Azhari mau cerita ya sama saya. Oh iya, Pak. Kemarin saya sedikit bingung, Pak, karena memang orang tua saya memang maksud merekomendasikan saya untuk kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Jadi saya sendiri inginnya, Pak, nggak kuliah dulu, Pak, ingin jadi pengusaha, Pak. Oke. Ini sebentar lagi saya mau keluar ya. Mungkin dalam waktu sejam, apakah cukup kita membahas ini, Mas? Oh, nggak apa-apa, Pak. Oke, nggak apa-apa, oke. Sebelumnya Azhari udah pernah cerita belum sama konselor lain terkait masalah ini? Belum, ini pertama kali, Pak. Pertama kali ya. Oke. Tadi mungkin orang tua yang dari Azhari ingin memasukkan Azhari ke mana? Salah satunya ke UB, Pak. Orang tua UB. saya ingin saya. Mungkin orang tuanya ingin Azhari kedepannya mau bekerja sebagai apa begitu? Mungkin ada tujuannya gimana? Ada nggak gambarannya gitu? Mungkin sebagai apa gitu? Ya, saya ingin jadi arsitek, Pak. Jadi arsitek. Ya. Alasannya? Ya, karena memang keluarga saya rata-rata anak teknik dan insinyur semua, Pak. Dan seluruh semua ya. Ada alasan lainnya. Biasanya kan seorang orang tua itu kan akan menentukan apa tuh pilihan anaknya karena punya alasan yang jelas ya untuk masa depannya. Mungkin selain dari ikut-ikut keluarga, mungkin ada alasan lain. Ya mungkin saya juga ada banyak prestasi juga, Pak, di akademik juga. Ada beberapa saya ke Olimpiade. Kayak bulan lalu saya sampai ke Olimpiade. Mungkin karena itu, dan keluarga saya juga biasanya orang-orang juga, orang-orang yang mungkin orang tua saya ingin gitu kayak saudara saya yang lainnya, Pak. Oke. Tapi kamunya ingin menjadi apa tadi? Saya inginnya jadi pengusaha dulu, Pak. Ingin jadi pengusaha ya. Berarti ini bertolak belakang ya antara pemikiran kamu dan pemikiran orang tua. Orang tua kamu ingin kamu menjadi seorang arsitek, tapi kamu ingin menjadi seorang pengusaha ya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kamu sangat ingin menjadi seorang pengusaha? Nah, yang pertama, Kak, saya ingin mandiri gitu, Pak. Bisa di umur saya yang 20 ini, saya sudah menghasilkan uang secara mandiri gitu, Pak, nggak minta lagi sama orang tua. Cuma nanti kalau memang saya sudah mandiri dan saya masih punya kesempatan untuk kuliah, saya akan kuliah secara mandiri gitu, Pak. Bukan dari tanggungan orang tua lagi. Gitu. Berarti tujuan kamu awalnya ingin jadi pengusaha nanti agar bisa mendapatkan penghasilan sendiri ya. Nanti setelah ada penghasilan mungkin kamu bisa kuliah sendiri gitu ya, dengan penghasilan kamu itu gitu ya. Oke, mungkin karena orang tua Azhari ingin
mengkuliahkan kamu ya, dengan tujuan apa tuh untuk apa tuh di arsitek tadi ya, di jurusan arsitek. Dan karena kamu ingin apa tuh sebaliknya gitu jadi seorang pengusaha, mungkin kalau dari saran dari saya nih, eh, ketika kamu bertemu sama orang tua kamu, mungkin di kondisi lagi enak gitu ya, lagi senang-senang, lagi happy, ataupun kamu bisa ngajak orang tua kamu misalnya kayak ngopi bareng gitu, apa bareng gitu kan, kamu bisa jelasin dengan bahasa yang baik gitu ya. Contohnya gini, nanti ketika kamu bertemu dengan orang tua kamu, bilang aja gini, Pak, gini Pak, saya sebenarnya bukan tidak mau kuliah, bilang gitu kan, bukan tidak mau mendengar apa kata dari Bapak, bilang itu kan. Jelasin apa yang kamu inginkan ke depannya, misalnya kayak jadi pengusaha, jadi apa gitu, jelasin aja sebaik-baik mungkin gitu ya. Jangan sampai menyinggung hati orang tua juga. Maksudnya mungkin orang tua manakah yang nggak mau anaknya jadi yang terbaik ke depannya gitu ya. Mungkin kamu bisa jelasin juga, tujuan saya ke depan begini Pak, saya ingin menjadi pengusaha karena kayak gini Pak gitu kan. Nah, setelah itu orang tua kamu kan pastinya nanti akan bincang-bincang juga nih sama kamu, mungkin gimana ya gitu ya. Nanti kalau misalnya orang tua kamu setuju dengan alasan kamu ke depannya, alhamdulillah. Kalaupun misalnya orang tua kamu nggak setuju ya, misalnya dia mungkin bersikeras gitu, bersikukuh gitu harus kamu menjadi seorang arsitek, kamu bisa pikirkan lagi. Misal kalau kamu jadi seorang arsitek itu gimana ntar ke depannya? Apakah kamu siap gitu ya? Kalau emang kayak apa tuh? Apakah kamu siap? Kalaupun nanti kamu jadi seorang arsitek, yang mana kamu kan udah punya basic juga ya, kayak udah pernah ikut olimpiade mungkin di bidang-bidang itu, pastinya kamu kan tidak terlalu apa tuh, tidak terlalu keberatan gitu ya di bidang arsitek. Mungkin seperti itu. Kamu bicarakan secara baik-baik dengan orang tua, bicarakan secara baik-baik ya, mungkin dalam kondisi tertentu. Jangan di dalam kondisi yang mendesak ya, misalnya mungkin orang tua kamu lagi sibuk apa, pastinya mereka akan menolak mentah-mentah gitu. Mungkin gitu sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Apa gitu mungkin? Ini Pak, saya sering kali Pak dibanding-bandingkan dengan kakak saya yang memang sudah kuliah dan berhasil gitu Pak. Jadi saya merasa minder gitu Pak, karena sering dibanding-bandingkan. Oh, berarti ada dibanding-bandingkan juga gitu ya dengan kakak atau siapa gitu ya. Nah, kita pastinya tahu ya, nggak harus jadi seorang arsitek nanti pas yang akan sukses gitu kan. Karena kita kan bisa lihat juga, misalnya kayak pengusaha siapa gitu yang bisa menjadi sukses ke depannya kan. Lebihnya kayak sekarang yang paling banyak duitnya kayak pengusaha ya nggak sih? Nah, mungkin kamu bisa jelasin juga. Maksudnya kamu jelasin tujuan hidup kamu ke depannya. Saya ingin jadi pengusaha ini, dan nanti ke depannya saya akan membuat ini gitu. Maksudnya supaya orang tua kamu yakinkan gitu, orang tua kamu kok kamu tuh ke depannya bakal benar jadi pengusaha gitu. Mungkin kok kamu bisa jelasin nanti setelah jadi pengusaha, saya mungkin nanti akan kuliah apa gini gitu kan. Insya Allah orang tua kamu bakal paham kok. Oh berarti anak saya punya tekad kuliah juga, tapi dia ingin kuliah dengan penghasilannya sendiri. Pasti kayaknya itu ide yang sangat bagus sih kalau menurut saya. Dan pasti orang tua kamu nanti pasti akan insya Allah ya akan mengiyakan ide dari kamu gitu. Mungkin kenapa orang tua kamu bersikukuh kamu yang menjadi arsitek gitu ya. Mungkin di pandangan mereka arsitek tuh ya kayak mempunyai masa depan yang cerah. Yang padahal kan nggak harus jadi arsitek ya. Kita akan jadi orang sukses ke depannya. Itu sih. Ada lagi Mas mungkin yang mau Mas tanyakan? Saran-saran atau apa gitu? Mungkin kalau dari saran Bapak sendiri itu gimana Pak? Kalau misalnya menyikapi orang tua gitu yang terlalu keras untuk anak-anaknya ingin ini itu. Sedangkan kita kan masih muda ini kan punya hal-hal lain yang ingin kita lakukan terlebih dahulu gitu. Jadi orang tua itu sangat mengekang kepada anaknya itu gimana Pak? Mungkin gini Mas, mungkin kamu bisa kayak lebih pendekatan gitu sama orang tua. Apakah mungkin selama ini kamu jarang ngobrol gitu, jarang curhat, jarang terbuka sama orang tua. Mungkin langkah awalnya kamu tuh bisa kayak terbuka dulu, dekat dulu sama orang tuanya gitu kan, bahas dulu dari masalah apa, dari masalah kecil gitu kan. Ntar kalau kamu dekat, kalau kamu terbuka sama orang tua, saling terbuka aja gitu kuncinya. Ntar kalau udah saling terbuka, insya Allah ya pelan-pelan itu kamu bisa jelasin gimana ini itunya gitu. Maksudnya awalnya langkah awalnya kamu mungkin pendekatan gitu sama orang tua. Mungkin selama ini mungkin jarang ngobrol, jarang curhat apa gini kan.
sekarang cobalah dimulai kayak pendekatan sama orang tua, mungkin lebih terbuka masalah cita-cita semuanya gitu ya, supaya orang tua kamu juga paham gimana karakter kamu. Itu Mas, itu Azhari. Mas. Gimana? Mungkin udah ada gambaran terkait ke depannya? Ya, udah ada pencerahan sedikit, Pak. Oke, mungkin masih ada kebingungan nggak atau apa gitu? Saya rasa udah Cukup ya? Oke, mantap. Oke, mungkin semoga kedepannya bisa kamu praktikkan ya, bisa kamu jelasin juga sama orang tuanya agar masa depan kamu ntar bisa kamu tentuin juga gitu ya. Pokoknya kayak saya jelasin tadi lah gimana baiknya gitu ya. Coba dikonsultasi dulu, lakukan pendekatan gitu ya, lakukan ya itulah kayak mulai curhat-curhat kecil-kecilan gitu sama orang tuanya. Oke. Oke lah, saya ini ada kerjaan setelah ini mungkin bisa saya tutup ya. Oke, terima kasih juga udah konsul sama saya. Kapag aja ya. terima kasih banyak, Pak. Oke. Izin pamit, Pak. Oke, siap. Kok kamera? Oke, mungkin setelah selesai ya konselingnya terkait masalah cita-cita, di mana tadi ada seorang anak yang berumur 19 tahun yang ingin menggapai cita-cita menjadi seorang pengusaha, dan saya sudah menjelaskan juga gimana caranya agar dia bisa dekat sama orang tuanya untuk terkait masalah cita-citanya. Nah, mungkin di teori humanistik kita bisa membahas secara detail ya, ada beberapa poin. Yang pertama, kita itu harus menerima tamu itu secara hormat. Dan yang kedua, kita harus memahami gimana karakter tamu gitu. Dan yang ketiga, kita harus menenteramkan hati seorang tamu ataupun klien kita, gimana agar dia bisa berbicara secara leluasa bersama kita. Dan yang terakhir, kita harus memberikan dorongan, keyakinan kepada mereka gimana nanti untuk masa depannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di teori praktik humanistik ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.